Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqal jihad. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan segala kenikmatan, karunia, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Maka pantaslah bagi kita untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut yang sangat banyak agar kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini masih bisa melanjutkan kembali kajian kita pada Sabtu sore, yaitu tentang malapetaka dosa-dosa besar. Ya, malapetaka dosa-dosa besar. Yang kitab ini, yang kajian ini diambil dari kitab karangan Al-Hafidh Al-Zahabi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Al-Zahabi, yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Ya, 748 Hijriyah. Dan kita telah sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-23. Ya, dosa besar yang ke-23, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan ke dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa yang ke-24. Dan kita belum selesai di dosa yang ke-23. Kita akan melanjutkan sedikit pembahasan karena kita belum selesai semuanya membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, dalam pembahasan beliau di dosa besar yang ke-23.
Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau yang selalu senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas dosa besar yang ke-23, yaitu tentang qat'ut thariq, ya. Tentang qat'ut thariq, yaitu merampok di jalanan, membegal di jalanan. Ya, membegal di jalanan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 33, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan menginginkan kerusakan di atas permukaan bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki-kaki mereka secara bersilang, atau dijauhkan dari pemukimannya atau dibuang dari pemukimannya. Yang sedemikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat. Ya. Dan juga kita telah sampaikan sebab, ya, turunnya ayat ini, yaitu kisah, ya, orang-orang yang datang dari Urainah, ya, orang-orang yang datang dari Urainah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu mereka yang berjumlah sekitar 8 orang, yang mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk berjanji, ya, untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada suatu hari mereka tertimpa suatu penyakit, ya, mereka tertimpa suatu penyakit, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi bagi mereka agar mereka minum, ya, dan meminum air susu dan air kencing unta, ya, air kencing unta. Dan mereka pun dipersilahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi menuju tempat, ya, pengembalaan unta tersebut, yaitu unta-unta zakat. Tapi apa yang terjadi ketika mereka, orang-orang yang datang dari Urainah ini, ya, telah meminum susu tersebut dan juga air kencing unta tersebut, telah meminumnya, kemudian mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, setelah itu, ya, mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membunuh pengembala itu, ya, membunuh pengembala itu dan mengambil unta-unta tersebut, ya, unta-unta zakat tersebut. Maka kabar ini pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pagi hari, dan di siang hari mereka pun ditangkap, ya, ditangkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun diadili, ya, diadili dengan dipotong tangan dan kaki mereka, dan kemudian mereka dilempar, ya, dilempar ke padang pasir yang sangat panas, dibiarkan sampai mereka mati. Dan di riwayat lain disebutkan dicongkel mata mereka karena mereka telah mencongkel, ya, mata si pengembala tersebut, ya, mata si pengembala tersebut. Maka ini balasan yang setimpal bagi orang-orang yang melakukan perampokan di jalanan, yaitu melakukan pembegalan, melakukan pembunuhan, melakukan, ya, pencurian harta orang lain, melakukan pencurian harta orang lain, baik itu di jalan yang jauh dari pemukiman atau baik itu di tengah-tengah kota, maka itu hukumnya sama. Ya. Maka ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan ini hanya sebatas menakut-nakuti saja, ya, menakut-nakuti orang-orang lain, ya, di jalanan dengan menampakkan senjata dan sebagainya. Ini merupakan apa? Merupakan dosa besar,
bagaimana apabila seseorang mengambil harta? Bagaimana lagi kalau seseorang melukai dan membunuh ataupun melakukan berbagai macam dosa-dosa besar? Ya. Terlebih lagi kebanyakan dari mereka ini meninggalkan sholat dan juga menggunakan uang-uang yang telah mereka ambil, harta-harta yang mereka ambil tersebut mereka gunakan untuk meminum khamr dan juga melakukan perzinahan. Wal'iyadu billah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi secara ringkas ya dalam pertemuan sebelumnya yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar yang ke-23, yaitu sumpah yang dusta. Ya, sumpah yang dusta. Maka dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa-dosa besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga durhaka terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa ya tanpa hal yang dibenarkan. Wal yamin al-ghamus, ya, wal yamin al-ghamus, dan sumpah yang dusta. Maka inilah yang menjadi dasar bahwasannya sumpah yang dusta ini merupakan ya perkara dosa besar, bukan perkara yang remeh, tapi perkara dosa besar. Wal yamin al-ghamus allati yuta'ammadu fiha al-kadhibu. Sedangkan apa pengertian? Definisi apa? Definisi dari sumpah yang dusta tersebut adalah yang disengaja di dalamnya melakukan kedustaan. Ya, yang sengaja di dalamnya dalam sumpah tersebut melakukan kedustaan. Li'annaha taghmizul halifa fil ismi. Li'annaha taghmisu al-halifa fil ism. Karena sumpah tersebut menyeburkan orang yang bersumpah tadi di dalam dusta. Ya, di dalam dosa. Karena sumpah tersebut menyeburkan orang yang berbuat sumpah tadi ke dalam dosa. Maka dinamakan al-yamin al-ghamus, yang menyeburkan ya, orang yang bersumpah tadi ke dalam dosa, yaitu ke dalam dosa besar. Ya, kemudian Al-Imam Az-Zahabi di sini membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, yaitu seseorang yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ya, dia telah bersumpah bahwasannya Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan. Siapakah yang berani untuk bersumpah ya dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni bagi fulan? Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni dosa dia. Ya. Aku telah mengampuni dosa dia dan aku telah menghapuskan seluruh amalanmu. Karena dia telah berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk agar fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Ya, maha luas rahmatnya. Maka orang seperti ini yang mendahului Allah di dalam keluasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, Allah tidak akan mengampuni dia, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan ya seluruh amalan-amalannya. Ya, menghapuskan seluruh amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga ada 3 orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan mereka tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Yaitu yang pertama, al-musbilu izarahu. Ya, al-musbilu izarahu. Orang yang menjulurkan pakaiannya. Ya, ini tidak akan dilihat ya, pada hari kiamat. Wal mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia lakukan kepada orang lain, suka mengungkit-ungkit. Maka orang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan penyucian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzibi.
dan yang orang-orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah yang dusta. Ya, orang yang penjual yang melariskan dagangannya dengan bersumpah, sumpah, tapi sumpah tersebut secara dusta. Dia sengaja tahu hal itu tidak benar, tapi dia sengaja berdusta, ya, agar melariskan dagangannya tersebut. Maka ini diancam dengan ancaman yang sangat keras yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala man halafa billahi faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah ya dengan selain Allah, maka dia telah kufur. Ya, maka dia telah kufur. Dan dalam riwayat lain diterangkan wa fi lafdzin faqad asyrak. Ya, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, barang siapa yang bersumpah ya selain Allah, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kedustaan. Maka di sini dikatakan dalam hadis ini faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh seseorang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bersumpah seluruhnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan, yaitu terjatuh dalam syirik kecil, ya, dan itu dibahas dalam pelajaran akidah. Taib, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah liyaqta'a biha malam ri'in muslimin, ya, dan dengan sumpah tersebut dia mengambil harta, ya, seorang muslim. Jadi dengan sumpah tersebut dia gunakan untuk mengambil harta orang lain. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka dengannya. Ya, Allah murka dengannya. Qila, maka dikatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira. Ya, wa in kana syai'an yasira. Bagaimana kalau hanya sedikit saja wahai Rasulullah, ya, mengambil hartanya itu sedikit saja. Ya, mengambil hartanya tersebut sedikit saja. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wa in kana qadiban min arakin. Ya. Kata Rasulullah, meskipun ya dia hanya mengambil sepotong ranting dari pohon arak. Ya. Meskipun dia hanya mengambil sepotong ranting dari pohon arak. Jadi meskipun dengan ukuran yang kecil ini, ya, sepotong ranting yang dia gunakan untuk bersiwak, tapi dia mengambil sepotong ranting ini dari sumpah yang dusta, ya, dari sumpah yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya pada hari kiamat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, meskipun hanya sedikit, ya. Bahkan hanya sepotong ranting yang dia gunakan untuk bersiwak dari pohon arak. Ya, itu akan berakibat fatal baginya pada hari kiamat. Ya. Dan juga wasahha taghlidu itsmil halifi kadziban ba'dal asr. Dan juga telah sah beratnya dosa orang-orang yang bersumpah secara dusta setelah asar. Ya, setelah asar wa inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang bersumpah secara dusta setelah asar di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dosanya sangat berat kata Imam Az-Zahabi, dan hadisnya ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halfihi billat wal uzza. Ya, dan barang siapa yang bersumpah dan dia berkata dalam sumpahnya tersebut demi Lata dan Uzza, falyaqul la ilaha illallah.
ya, falyaqul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah, muttafaqun alaih. Ya. Nah, kenapa? Kenapa seperti ini? Maka dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Maka di antara para sahabat, ya, mereka ini ada yang baru masuk Islam, ya, yang ada yang baru masuk Islam. Farubbama sabaqahu lisanuhu ilal halfi biha, secara tidak sengaja keceplosan, ya, secara tidak sengaja keceplosan, ya, bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Jadi ada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam kemudian keceplosan mengatakan sumpah tersebut. Ya. Maka kata Imam Dhabi, fal yubadir biqaulihi la ilaha illallah, ya, hendaklah dia apa? Hendaklah dia bersegera untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk menggugurkan ketidaksengajaannya tadi, ya, untuk menggugurkan ketidaksengajaan ini mereka tidak sengaja keceplosan mengucapkan hal tersebut. Maka hendaklah dia bersegera mengucapkan la ilaha illallah agar menggugurkan, ya, agar menggugurkan sumpah yang dia ucapkan secara tidak sengaja. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yahlifu 'abdun 'inda hadzal mimbar ala yaminin athimatin. Tidak ada seseorang yang bersumpah, tidak ada seorang hamba yang bersumpah di sisi mimbarku ini dengan sumpah yang mengandung kedustaan, dengan sumpah yang mengandung dosa, walau ala siwakin rotbin, sekalipun hanya siwak, ya, sekalipun hanya siwak yang basah, sekalipun hanya atas siwak yang basah, illa wajabat lahun nar, melainkan pasti dia akan wajib mendapatkan neraka. Maka hadis-hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi menunjukkan kepada kita tentang bahayanya, tentang dosa besar, ya, seseorang sengaja berdusta, ya, sengaja berdusta, maka ini dinamakan al-yamin al-ghamus. Dia secara sengaja mengucapkan sumpah yang dusta tersebut, maka dia telah, ya, tercelup, ya, ke dalam dosa. Dia telah masuk ke dalam dosa besar, ya. Dan yang disebutkan oleh Imam Zahabi telah banyak seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian para hadirin dan al-hadirat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, ya, kita melanjutkan ke pembahasan setelahnya, yaitu ke dosa besar yang ke-24. Dosa besar yang ke-24. Apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi? Beliau mengatakan al-kadzabu fi ghalibi aqwalihi, merupakan dosa besar. Yang ke-24, al-kadzabu fi ghalibi aqwalihi, gemar berkata bohong. Sering berbohong dalam perkataan-perkataannya, sering melakukan kebohongan dan kedustaan di dalam perkataan-perkataannya. Kebanyakan perkataan-perkataannya berisi kebohongan dan kedustaan. Ya, maka ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya, bukan hal yang biasa. Bukan hal yang biasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, dalam surat Ghafir ayat 28. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang melampaui batas lagi sering berdusta. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang melampaui batas dan gemar berdusta. Karena dia melampaui batas, ya, dan banyak berdusta. Maka orang seperti ini tidak Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, seperti yang disampaikan dalam surat Ghafir ayat 28. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang berdusta. Celaka orang-orang yang gemar berdusta, kharras, ya, suka mengada-ngadakan kedustaan, suka mengada-ngadakan kebohongan.
Ya, ini dalam surat Az-Zariyat ayat 10. Surat Az-Zariyat ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Tsumma nabtahil." Kemudian kita bermubahalah. Kemudian kita bermubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ya, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kemudian kita jadikan, kita limpahkan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Ya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 61. Dan mubahalah ini ya, disampaikan oleh para ulama adalah suatu kaum berkumpul, ya, suatu kaum berkumpul apabila terdapat suatu masalah di kalangan mereka, ketika mereka berselisih, ya, berselisih dalam suatu hal, ya, mereka berkumpul dan mereka mengatakan apa? Laknatullahi 'alal zalimi minna. Semoga laknat Allah turun kepada orang-orang yang zalim di antara kita, ya, di antara kita. Maka ayat ini, ya, surat Ali Imran ayat 61, sebab turunnya ayat ini yaitu ketika ada utusan, ya, Nasrani Najran, ya, ketika datang utusan Nasrani Najran, ya, ketika mereka datang ke Madinah dan mereka ya menentang, artinya membuat kedustaan, ya, tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka menyangka, ya, dengan persangkaan mereka bahwasannya, ya, Isa adalah Tuhan dan lain sebagainya. Ya, maka ini, ya, mereka datang dari Najran. Sebagian Nasrani Najran ketika mereka datang ke Madinah dan mengungkapkan apa yang mereka ungkapkan dan mengatakan apa yang mereka katakan. Ya, Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Tuhan dan lain sebagainya. Dan mereka tetap, ya, kokoh di atas pendiriannya mereka tersebut setelah walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegakkan, ya, kepada mereka tanda-tanda. Ya, walaupun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegakkan bagi mereka tanda-tanda yang kuat, dalil-dalil yang kuat, telah menegakkan hujjah kepada mereka bahwasannya Isa ini adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Maka utusan-utusan Nasrani Najran ini mereka tetap, ya, bersikeras di atas pendapat mereka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bermubahalah. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil mereka untuk melakukan mubahalah, yaitu dengan mendatangkan seluruh keluarga mereka dan anak-anak mereka. Dan Nabi pun mendatangkan keluarga mereka dan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan azabnya, untuk menurunkan hukumannya, dan juga laknatnya bagi orang-orang yang berdusta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian ini, ya, beliau mendatangkan Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah dan juga Hasan dan juga Husain radhiyallahu taala anhum jami'ah. Dan Nabi mengatakan, haula'i ahli, mereka ini adalah keluargaku. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendatangkan keluarga beliau, maka utusan Najran ini, Nasrani Najran, mereka bermusyawarah, ya, bermusyawarah di antara mereka. Apakah mereka menerima tawaran Nabi ini, ya, menerima tawaran untuk bermubahalah ini? Maka mereka pun bersepakat untuk tidak menerima tawaran yang diajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tawaran untuk bermubahalah. Jadi mereka tidak berani untuk bermubahalah. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat mengetahui bahwasannya kalau mereka bermubahalah, ya, pasti akan turun laknat dan turun hukuman Allah, azab Allah bagi mereka.
Karena mereka tahu mereka ini berbohong. Ya. Maka utusan-utusan Nasrani ini mereka tidak menerima tawaran Nabi untuk bermubahalah, dan mereka meminta perdamaian. Ya, mereka meminta perdamaian kepada Nabi SAW, dan mereka pun mengeluarkan jizyah. Mereka pun mengeluarkan upeti. Ya. Maka Nabi SAW pun menerima hal tersebut. Nah, jadi ini sebab turunnya ayat ini, yaitu tentang sebagian utusan Nasrani Najran yang datang ke Madinah kepada Nabi SAW, dan mereka tetap di atas pendirian mereka tentang Isa dengan sebagai anak Tuhan dan sebagai Tuhan dan sebagainya. Padahal sudah diterangkan secara panjang lebar oleh Nabi SAW tentang agama yang benar, agama yang hak, tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Dan Allah pun menurunkan agar mereka bermubahalah, ya, mereka mendatangkan keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka, dan nantinya yang salah, yang zalim di antara mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya, diberikan ukubah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun, utusan tersebut, tidak menerima ajakan bermubahalah tersebut, karena mereka tahu kalau seandainya mereka ikut bermubahalah dengan Nabi SAW, maka akan turun laknat kepada mereka, akan turun azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala mereka, ya, secara bertubi-tubi. Maka mereka pun tidak menerima ajakan mubahalah tersebut. Nah, ini tentang Ali Imran ayat 61. Kemudian Nabi SAW, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Rasulullah SAW dalam hadis, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan akan menunjukkan kepada apa? Suatu perbuatan yang keji. Kebohongan akan menjulur kepada perbuatan yang keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan yang keji tersebut akan menunjukkan kepada neraka. Ketika seseorang berdusta dan kumpulan-kumpulan dusta tersebut, maka akan mengimbas kepada perbuatan yang keji. Dia akan melakukan perbuatan yang keji. Dan perbuatan yang keji ini apabila menumpuk terus pada dirinya, akan mengantarkan kepada neraka, wal'iyadu billah. Nah, ini. Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang berbohong sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sering berdusta. Ya, dituliskan namanya sebagai orang yang sering berdusta. Ya, sedangkan sebaliknya yang di sini tidak disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu seseorang yang jujur, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Orang yang jujur terus, dia akan berbuat kebaikan. Dan kebaikan ini, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan ini yang menumpuk pada dirinya ini akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalur rajulu yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan senantiasa seseorang muslim, dia selalu jujur sampai dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, min jazail hasanati hasanatun ba'daha. Di antara balasan dari sebuah kebaikan, kita ketahui bahwasannya seseorang ketika berbuat amal soleh, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya, dia akan mendapatkan banyak. Dan di antara
kebaikan yang akan dia dapatkan tersebut adalah kebaikan setelahnya. Ya, seseorang ketika dia berbuat ketaatan, ya, ini sangat kaidah yang sangat penting. Seseorang ketika berbuat ketaatan, ketika dia berbuat hasanah, ketika berbuat amal soleh, satu amal soleh, ini amal soleh satu ini akan mengantarkan kepada amal soleh yang berikutnya. Dia akan ketagihan. Ketika sholat misalkan, ya, dan dia sholatnya ini akan mengantarkan kepada sholat yang setelahnya. Dia bersedekah, maka sedekahnya ini akan mengantarkan kepada sedekah yang lainnya. Ya. Bahkan lebih besar. Min jazail hasanati hasanatun ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Nah, maka karena kebaikan-kebaikan yang menumpuk pada dirinya ini sangat banyak, maka kebaikannya ini akan mengantarkannya insya Allah kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seseorang berbuat kemaksiatan, ya min jazai sayyi'ah, di antara balasan dari perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat adalah sayyi'atun ba'daha, perbuatan jelek setelahnya. Ya, di antara hukuman orang yang berbuat maksiat adalah dia selalu melakukan maksiat setelahnya. Setelah maksiat tersebut teruskan lagi dan tidak akan terputus ya rantai mata kemaksiatan tadi, kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan putus. Ya, dia akan ketagihan bahkan akan lebih besar. Waliyadzubillah. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Bahkan lebih besar, akan melakukan maksiat yang lebih besar daripada sebelumnya karena dia ketagihan. Nah, maka di sini katakan innal kadziba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta, satu kedustaan ini akan mengantarkan kepada suatu perbuatan yang keji. Apabila setelah menumpuk, ini semuanya akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini maka perkataan Al-Hasan Al-Basri ini adalah perkataan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita jadikan kaidah dalam hidup kita, dan perkataan ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang ada di depan kita ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang yang munafik ini ada 3. Ya, jadi orang munafik dia memiliki tanda-tanda. Ada ciri-ciri khasnya orang munafik. Ya. Kapan dia bisa dinamakan orang munafik? Secara amalannya, secara amal. Ini munafik secara amal. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Ya, orang munafik, ya, amalannya dalam zahirnya dia ketika berbicara itu dia berdusta. Tidak benar apa yang dia ucapkan. Hanya menyebar kedustaan. Dan tanda yang kedua wa idza wa'ada akhlafa. Ya, ini. Apabila dia berjanji, dia mengkhianati janji tersebut. Ya, dia mengkhianati janji tersebut. Ini ciri munafik. Ini ciri munafik dalam amalan. Yaitu apabila dia berjanji, ya, dia berkhianat dengan janji tersebut. Ya, dia menyelisihi janji tersebut. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia menyelisihi janji tersebut. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Ya, dia mengkhianatinya. Dia diberikan amanah. Ya, amanah yang sangat besar, ya, amanah untuk menjaga harta dan sebagainya, kemudian dia khianati, maka di sini dia telah melakukan salah satu di antara ciri-ciri orang munafik. Maka yang menjadi dasar di sini adalah perkataan Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzaba. Yaitu apabila dia berbicara, dia berdusta. Dia sering berdusta dalam perkataannya sehari-hari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW
Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, di riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa." Ada 4 perkara yang dimana 4 perkara ini apabila berkumpul dalam diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Ya, seorang munafik yang tulen, khalis. Ya, munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan barang siapa yang di dalamnya terdapat salah satu sifat, ya, di antara 4 hal ini, maka dia telah memiliki sifat, ya, kemunafikan tersebut sampai dia meninggalkannya. Ya, sampai dia meninggalkannya. Jadi ada perkara-perkara yang kalau 4 perkara ini terkumpul dalam diri seseorang, maka dia dicap sebagai munafik tulen. Nasallahu salama wal afiyah. Naudzubillahi min dzalik. Maka seseorang ketika ada satu sifat, ya, kalau ada satu sifat dalam dirinya di antara sifat-sifat tersebut, maka hendaklah dia menghindarinya, ya. Dia harus menghindari, dia harus meninggalkan, ya, meninggalkan sifat tersebut. Apa itu? Idza tumina khana. Idza tumina khana, apabila diamanahi dia berkhianat. Dia khianat dengan amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Ya, ini perkara yang besar. Termasuk sifat munafik. Wa idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara dia dusta. Ya. Dia harus meninggalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ketika dia berbicara hendaklah berbicara yang jujur, tidak ada kebohongan di dalamnya. Wa idza ahada ghadar. Ya, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, ya, dia mengingkari janji. Ya, dia mengingkari janji. Ya, mengingkari janji. Ini juga termasuk sifat munafik. Dan juga yang terakhir, ya. Sifat yang terakhir, wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, dia melakukan perbuatan yang keji. Ya, apabila dia bertengkar, dia melakukan perbuatan yang keji. Kalau 4-4-nya ini terkumpul dalam diri seseorang, maka dia dicap sebagai munafik yang murni, munafik yang tulen, yaitu ketika dia diamanahkan dia berkhianat. Yang kedua, ketika dia berbicara dia dusta. Yang ketiga, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Dan keempat, apabila dia bertengkar, ya, dia berlebihan, dia berbuat keji, ya, dia berbuat keji. Maka 4 hal ini apabila terkumpul dalam diri seseorang, maka dia dicap sebagai munafik yang tulen. Kemudian hadis yang terakhir insyaallah pada pertemuan sore hari ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bihulmin lam yarahu. Barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang dia tidak melihat mimpi tersebut. Ini kan sekarang ini kan banyak, ya, orang yang mengaku-ngaku mengklaim bermimpi. Ya, misalkan, ya, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, kemudian seperti ini. Orangnya seperti ini. Misalkan dia mengklaim suatu mimpi, padahal dia tidak melihat mimpi tersebut. Apakah ada, ya, akibat dari perbuatannya ini? Ketika dia mengatakan bermimpi ini, bermimpi itu, padahal dia tidak bermimpi, dia mengada-ngadakan mimpi tersebut. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Kullifa an yaqida baina syairatain. Dia dibebankan untuk mengikat 2 helai rambut pada hari kiamat. Ya. Balasannya, ya, siksanya adalah dia dibebankan untuk mengikat 2 helai rambut pada hari kiamat, walan yaf'ala, dan dia tidak akan berbuat hal tersebut. Dia tidak akan bisa mengikat 2 helai rambut pada hari kiamat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna afral fira, sesungguhnya kedustaan yang sangat dusta, an yuriyar rajulu, ya, seseorang yang mengklaim dia bermimpi,
Ya, ainaihi an yuriyar rajulu ainaihi. Dia mengklaim dia bermimpi dengan kedua matanya. Dia melihat dengan kedua matanya pada mimpi tersebut malam taroya. Apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya. Ini adalah kedustaan yang sangat dusta, kedustaan yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, maka seperti ini, perbuatan seperti ini mengklaim bermimpi padahal dia tidak bermimpi, mengklaim dengan mata kepalanya sendiri melihat ini dan itu dan sebagainya padahal tidak bermimpi, maka ini adalah kedustaan. Ya, kedustaan akan ada akibatnya nanti pada hari kiamat. Dia akan diperintahkan, dibebankan untuk mengikat 2 helai rambut dan dia tidak bisa, tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Untuk mengikat 2 helai rambut ini akan menjadi azab baginya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya akan kita teruskan ya tentang pembahasan ini. Bagaimana orang-orang yang berdusta, apakah ya balasan yang nanti yang akan mereka rasakan pada hari kiamat. Nanti insya Allah kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah ta'ala kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat, yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar yang dapat membinasakan kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Kita akhiri pembahasan kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.